Eh, Setahu saya tadi pagi sudah dilakukan pemeriksaan ya, sudah dinaikkan ketika penyidikan. Nah, setelah penyidikan ini belum bisa ditentukan tersangka. Nanti masih dibutuhkan keterangan saksi-saksi lain, termasuk suster, termasuk orang-orang yang berada pada saat kejadian, yang melihat, yang mendengar, yang mengetahui. Semuanya akan diperiksa. Tapi kita nggak tahu jumlah berapa saksi yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian. Setelah itu nanti baru ditentukan apakah sudah sesuai enggak nih BAP dari si Jody. Terus setelah dia tertangkap baru akan dilakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Tapi saya yakinnya pihak Polda Jawa Timur akan segera menetapkan tersangka. Karena ini terlalu gamblang kok gitu untuk menetapkan sopir ini untuk sebagai tersangka itu terlalu mestinya mudah sekali gitu. Karena fakta-faktanya itu terlalu gamblang dan sebenarnya pihak kepolisian sudah dapat itu semua. Oke Bang, dari pihak abang sendiri gitu, maksudnya sudah menyiapkan berkas-berkas apabila benar dia jadi tersangka nih, persiapan abang bukan, kalau kita tidak ada persiapan apapun karena kan kita diwakili jaksa nantinya. Oh gitu. Kan bukan kita kan bukan ini. Kalau dia menunjuk kuasa hukum pun pihak Jody ya nanti kalau Jody pasti menunjuk kuasa hukum. Iya. Tapi kalau pihak dari korban biasanya jaksa. Tapi kita akan termantau lah. Iya, pasti maksudnya akan mantau. Karena papanya Vanessa juga udah sampaikan ke saya, intinya Bang gimana caranya ini tetap harus jalan sesuai koridor hukum dan kita pengen dihukum seberat-beratnya. Nah, itu dengan berlapis ya. Proses hukum tetap berjalan. Oh, tetap harus berjalan dong. Nah, kita akan pantau itu prosesnya gitu loh. Nah, sampai tingkat tuntutannya. Ya itu Bang, maksud saya berarti memang sudah ada komunikasi sama Abang dari pihak keluarga ya? Oh sudah ada, tapi baru dari pihak papanya Vanessa ya. Karena kan dari keluarganya Bibi juga masih sibuk kan, kayaknya ngurusin tahlilan setiap hari, terus belum lagi adiknya kan kemarin baru habis ke Surabaya jemput jemput Gala. Bang, itu kan ada di IG tuh Jody kan sempat ngotot tentang videometer. Ya. Nah itu barang bukti itu langsung dihapus sama Jody, itu gimana tuh Bang? Oh terserah dia boleh ngapus, tapi terlalu gampang lah. Bagi pihak kepolisian menghapus konten seperti itu gampang, bisa dibuka lagi. Itu canggih lah, pihak kepolisian kita canggih kok. Cybercrime. Cyber tuh tim cybernya Mabes Polri, Polda Jawa Timur tuh canggih kok. Udah nggak usah diragukan lah kalau itu. Tapi mereka bisa buka itu semua. Itu bisa menambah pasal untuk penghilangan barang bukti. Iya berarti kan ada etikat tidak baik dari dia sebenarnya untuk menghilangkan barang bukti kan seperti itu. Nah kalau masalah postingan itu udah jelas, semua orang bisa lihat. Di zoom aja bisa kelihatan berapa kecepatannya dan dia kalau dibilang kelalaian ini bukan kelalaian. Kalau saya menanggapinya bukan kelalaian tapi kesengajaan. Kenapa saya sengaja? Dengan kecepatan 190 itu diperbolehkan nggak di jalan tol itu? Karena setahu saya di jalan tol manapun ada tulisannya berapa kecepatannya. Itu jelas. Kalau melebihin dari situ itu udah pelanggaran. Apalagi dengan mengupload sempat bikin video konten seperti itu, apakah boleh? Kita bicara hukum aja. Tidak usah bicara yang lain, hanya bicara masalah hukum. Makanya ini faktor kesengajaannya juga ada. Kalau saya melihatnya seperti itu, bukan hanya kelalaian, tapi ada kesengajaan. Kesengajaannya dalam arti dia tidak menjaga keselamatan orang-orang yang ada di mobil itu. Bang, sejauh ini sudah komunikasi